selamat datang di Laboratorium Teknologi Farmasi Sediaan Solida. Perkenalkan, saya Ahmad Fadhimi sebagai laboran di lab ini. Oke, mari kita masuk. Oke, di lab ini kita akan mempelajari bagaimana cara pembuatan sediaan farmasi berbentuk solid. Contohnya di sini ada tablet, ya, beberapa tablet. Kemudian ini yang sudah di coating atau disalut. Kemudian ada contoh granul juga, yang bahan setengah jadi yang untuk membuat tablet, dan satu lagi ada suppositoria atau ovula. Oke, proses secara singkat, proses pembuatan tablet itu mirip dengan pembuatan kue. Nah, kalau misalkan pembuatan adonan atau pembuatan produk setengah jadinya gagal gitu, maka tabletnya pun akan ikut gagal seperti itu. Oke, tahapannya yang pertama kalian harus formulasi dulu. Jadi ada tahap formulasi. Kemudian yang kedua adalah tahap penimbangan. Nah, di belakang saya ini adalah alat-alat untuk penimbangan. Nah, ini namanya ruang timbang. Oke, kemudian setelah melakukan penimbangan, bahan-bahan tersebut akan dilakukan proses pencampuran. Kita masuk ke lab sebelah. Nah, di sini ada alat namanya super mixer granulator. Nah, maaf, di sini ada alat mixer yaitu super mixer granulator, di mana nanti bahannya akan dimasukkan ke dalam sini. Bisa mendekat lagi, Kak. Nah, di sini ada ini juga ada, nanti bisa diatur kecepatannya dan ada choppernya juga. Jadi seperti mixer dalam pembuatan kue. Oke, setelah mengalami proses pencampuran, maka dilakukan proses pengecilan ukuran. Nah, bisa mendekat ke sini. Bisa dilihat bagian dalamnya, di situ ada ukuran mesh. Jadi nanti si bahannya setelah dicampur dalam bentuk basah, dia akan dilakukan proses pengecilan ukuran. Nah, setelah dilakukan proses pengecilan ukuran, maka kita keringkan dengan menggunakan fluid bed dryer. Nah, bisa zoom juga di sebelah sini. Nah, jadi nanti granulnya dimasukkan ke dalam sini. Granul yang masih basah dilakukan proses pengeringan dengan menggunakan fluid bed dryer. Setelah kering, memenuhi kadar persyaratan sekitar 1-3%, maka granul tersebut kemudian dilakukan proses evaluasi granul. Kita masuk ke sebelah sini. Sebelah sini. Nah, di samping saya ini beberapa alat uji untuk evaluasi granul. Di antaranya granul itu diuji kadar airnya tadi harus memenuhi persyaratan 1-3%. Dengan menggunakan moisture analyzer. Kemudian dilakukan evaluasi uji alir dengan menggunakan alat flyability tester. Kemudian yang terakhir itu menggunakan tap and bulk density. Kemudian setelah dilakukan evaluasi granul, kemudian tablet dilakukan penimbangan ulang dan ditambahkan dengan fase luar. Setelah dilakukan penimbangan dan pencampuran kembali dengan fase luar, kemudian dilakukan proses pencetakan. Proses berikutnya pada tahap pembuatan tablet yaitu proses pencetakan tablet. Bisa dilihat di samping saya, ini adalah mesin pencetakan tablet, di mana nanti granul atau bahan yang akan dicetak dimasukkan dari atas, dari sebelah sini. Kemudian nanti tablet akan dicetak di bagian bawah. Nah, di situ ada nanti terdiri dari punch atas, ada punch bawah, dan ada dice. Setelah tablet tadi selesai dicetak, tahap berikutnya adalah evaluasi sediaan tabletnya. Ada beberapa uji tablet itu, ada uji fisik dan uji kimia. Beberapa alat di sini itu dilakukan proses untuk uji fisik tablet. Contohnya yang sebelah sini, ini untuk mengukur kekerasan tablet. Kemudian balik lagi ke sebelah sini. Nah, ini alat untuk mengukur kerapuhan tablet, friability tester. Yang ini sama, ada dua. Kemudian yang sebelah sini untuk frixibility tester. Kemudian untuk uji kimianya kita lakukan di sebelah sana. Kemudian di lab Solida ini juga ada ruang khusus untuk mahasiswa tugas akhir dan penelitian tesis dan disertasi.
Kemudian untuk uji kimia tablet itu dilakukan dengan menggunakan beberapa alat, di antaranya dengan menggunakan uji disolusi. Nah, ini kebetulan yang SR8 plus, jadi bisa 8 tabung. Nah, uji disolusi ini diibaratkan dengan organ tubuh kita. Jadi misalkan obat itu ada yang larut di mulut, di lambung, dan di usus. Nah, makanya di alat ini kita buat medianya seperti organ tubuh kita. Kemudian setelah dilakukan proses uji disolusi, diambil samplingnya, kemudian kita ukur dengan menggunakan alat spektrofotometer. Selain menggunakan instrumen spektrofotometer UV vis, bisa dilakukan juga dengan menggunakan HPLC, tergantung dari metode yang terdapat di farmakope, seperti itu.